Balik lagi sama gue di channel Brametin. Nah, di Apartemen Semangat kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan juga Habar, teman-teman ya. Jadi kemarin itu udah saya bahas untuk Bitcoin dan juga Ethereum ya, kira-kira reboundnya itu kapan dan apa tanda-tandanya. Berikut juga dengan area-areanya juga sudah saya sampaikan. Dan ya per hari ini sih sebenarnya akhirnya Bitcoin memasuki box ajaib ya, dimana itu range-nya 77.000 sampai 80.000 udah hit, kemudian adanya sedikit rejection gitu ya. Jadi masih sama seperti analisa yang saya sharingkan ke teman-teman sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu, dari bulan lalu teman-teman ya. Jadi masih sejalan semuanya. And then kita lihat dulu market ya, ini hari Sabtu udah weekend teman-teman, happy weekend dulu untuk semuanya ya. Mungkin ya agak chill dulu teman-teman ya, udah lihat market hijau royo agak chill dulu ya. Kemarin kan pusing kan autoinnya, naiknya tuh susah banget, memble bisa dibilang, dan sekarang ya udah lumayan lah naiknya gitu ya, walaupun masih berpeluang untuk naik lebih kencang lagi. Fear and Green Index masih berada di level 73, which is ini great ya. Kemudian kita lihat untuk dominance dari Bitcoin di sini ada sedikit penurunan, dan untuk Ethereum ini adanya kenaikan teman-teman ya. Kemudian kita juga bisa lihat ya dari 1 jam dan di 24 jam terakhir jelas banget Ethereum itu outperform terhadap Bitcoin, dan per 7 hari terakhir ini kelihatan jauh berbeda gitu ya. That's why kenapa altcoinnya itu lebih bertenaga lagi nih, karena induknya Ethereum ya udah perform nih kali ini akhirnya teman-teman ya, setelah hari-hari suram. Dan ya kita bisa lihat kayak Avax ya, kemudian what else ya, ICP ya, tadi apalagi tadi ya, nih kita lihat OP juga lumayan. Nah, naiknya OP juga lumayan, tapi belum terlalu signifikan sih OP ini ya. Jadi OP masih peluang sebenarnya. Kita bahas dulu ya untuk Bitcoin sebenarnya gimana sih kelanjutannya. Ya secara daily sebenarnya kita bisa lihat ya, dia udah hit ya, ini tadi di 77.300-an, kemudian dia closing di bawah lagi di 76.000-an dolar. Memang kita expect kalau adanya koreksi atau retracement setidaknya dia balik ke sekitar 73 sampai 74.000 dolar before dia going up lagi, atau ya possible lain adalah dia masih going up masuk ke box ajaib ini dan akhirnya tersideways di sini ya. Dan ini sebenarnya pergerakan yang sudah mulai korektif setelah penguatan terakhirnya. Di sini kita bisa lihat juga ya, digambarkan seperti ini juga bisa teman-teman. Ini setelah penguatan, kemudian movementnya ini korektif, tapi tetap naik nih, tetap naik ya. Kita bisa lihat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle korektif masih lanjut naik, kemudian baru adanya bearish engulfing di sini, adanya drop koreksi ya, baru dia lanjut naik lagi ya. Kemudian hal serupa di sini juga terjadi teman-teman di sini ya, dia udah going up push, kemudian dia tersideways tapi masih perlahan naik nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle ya. Kalau tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kurang lebih sama 6. Berarti selama 6 hari dia berangsur naik tapi perlahan ya, baru nanti kita melihat adanya koreksi. Jadi kalau itu yang terjadi maybe di minggu depan mungkin batasnya teman-teman ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mungkin nanti 6-nya udah masuk di sini ya, di range di atas 77.000 kalau memang mengikuti sebelumnya, baru nanti mungkin kita adanya melihat dia koreksi atau setidak-tidaknya sideways di dalam range ini gitu ya. Jadi kita mengambil sampel dua pergerakan movement sebelumnya yang kurang lebih mirip teman-teman ya. Dan kalau secara daily nggak ada yang terlalu bisa dibahas ya, karena memang masih sejalan. Dan untuk next target move-nya juga udah jelas banget gitu ya. Cuman kita lihat dulu untuk time frame 1 jamnya. Memang di sini kemarin ada saya bahas adanya rising wedge, dan masih possible untuk dia going up lagi ya before dia koreksi. Dan ya kita mendapatkan memang di sini dia cuma sideways, kemudian dia going up pas nih ya, pas di area sini. Tuh, kalau saya geser sedikit teman-teman di sini. Nah, masuk zona sini ya, tuh 7.200-an. Jadi memang di sini kalau kita lihat tuh ya, kurang lebih sama tuh ya. Dia going up ya, dia masuk, kemudian dia adanya koreksi ya. Di sini coba saya geser sedikit lah ya, dia nggak langsung jebol turun, malah dia naik dulu teman-teman. Nah, so far sih kalau misalkan kita lihat seperti ini ya, di sini kan ada area high sebelumnya tuh ya. Ini terakhir kali mencoba ditembusin lagi time frame 1 jamnya, tapi dia reject lagi teman-teman. So kalau memang ini yang terjadi ya, possible untuk si Bitcoin balik lagi ke area bawahnya nih, di sekitar 75.700-an dolar. Jadi overall dia sideways di sini-sini aja, dan ya ini perlu sekali diwaspadai sebenarnya
gitu ya untuk si Bitcoinnya. Nah kalau kita lihat di time frame 4 jam yang lebih besar, ya jatuhnya sih kemungkinan dia akan membuat range dulu nih teman-teman. Ya range sideways. Coba saya tandain di sini. Tuh. Ya, range di 75.700-an sampai di 77 ribuan dolar. Jadi sekitar 2 ribuan dolar ini dia range dia sideways, teman-teman. Untuk time frame hourly-nya gitu ya. Jadi cukup jelas dan ini dia juga sudah overextend terhadap EMA21-nya. Tinggal kalau memang trennya sekuat itu ya, kita mungkin akan cukup sulit melihat Bitcoin langsung drop tas turun lagi sampai 74.000 ya, atau minimal ya dia satu aja nih di atas 75.700-an baru nanti akan dihampiri sama EMA21-nya nih. Dihampiri kayak gini. Nah, Bitcoin ini satu di sini baru dia lanjut naik. Nah, kurang lebih kayak gitu gambarannya, teman-teman. Ya untuk si Bitcoin. Oke. Kemudian kalau kita lihat secara hourly 1 jam yang kosongan, teman-teman, gimana nih kalau yang kosongan seperti ini kan tadi kita lihat yang sudah saya tandain. Nah, sebenarnya ini akan terlihat lebih jelas lagi ya. Kenaikan yang korektif seperti ini. Ya, movementnya sama yang tadi sebenarnya saya udah mention juga secara daily, cuman ini kalau teman-teman mau lihat lebih detail. Nah, ya, dia berprogres kurang lebih 6 candle berarti ya 6 harian, teman-teman, baru akhirnya dia koreksi. Ya, koreksinya pun dia testing nih ke area 1, area 2. Oke. So, kalau kita melihat pada pergerakan di minggu ke-3 Oktober ya, kalau itu yang terjadi maka target koreksinya si Bitcoin sih kita akan melihat di sini dulu. Ini target pertamanya. Sebentar, rep. Kemudian ini adalah target keduanya. Ya, target pertama itu di sekitar 74.500-an sampai 74.950-an dolar. Kemudian target kedua di sekitar 73.000 sampai 73.450 dolar. Ya, jadi bisa sekali diperhatikan di dua range ini kalau memang dia bergerak sama seperti pergerakan sebelumnya nih. Ya, nih coba saya tandain nih. Oke, itu pertama dia testing situ, kemudian jebol, ya tes area bawahnya. Nah, kurang lebih seperti ini tuh ya. Ini 1, ini 2, di testing baru dia mantul dan ya kalau itu yang terjadi maka kurang lebih movementnya mungkin kita akan melihat seperti ini. Ini drop, adanya pemantulan sementara, drop lagi ya, baru dia mantul lagi. Ya, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, kalau memang nanti pergerakannya pun sejalan seperti sebelumnya. Ya, jadi itu sebuah gambaran aja sebenarnya. Kemudian untuk kabar gimana? Kita lihat kabar weekly sebenarnya dia masih di area bottom. Ya, bawah banget, dasar banget nih. Ya. It's a good deal sebenarnya, teman-teman, untuk mencari altcoin yang masih belum bertenaga. Ya, secara weekly. Dan kalau kita lihat karakteristik dari Habar sendiri ya secara weekly-nya, every time dia rebound, ya kita bisa lihat di sini rebound. Minimal di sini ada area supply-nya itu udah di break. Coba saya highlight aja teman-teman biar lebih enak lihatnya ya. Oke ya. Di sini tentunya kita bisa lihat nih. Ya, ini yang pertama pakai warna merah. Ya. Kemudian di sini supply yang kedua tuh. Nah, oke, 1 2 dilewati. Kemudian ini juga, ini rebound. Lewatin nih. Teman-teman, ini pasti yang terdekat nih, 1. Ya. Kemudian di sini 2. Oke. Kemudian di sini 3. Oke. Kemudian di sini keempatnya baru dia reject. Tuh, ya. Jadi 1 2 3 dilewatin di sini, 4 baru reject. Kalau ini 1 2 dilewatin baru dia turun. Ya minimal berarti 1 2 supply itu dites sama si Habar secara weekly. Nah, ini juga nih rebound. Ya, rebound seperti ini kita bisa lihat ya. Di sini tentunya nih ada supply nih 1. Kemudian di sini kedua. Dia sempat bikin jarum panjang nih sampai di sini ketiga. Tuh, ya testing sampai 3 baru dia reject. Ya, di sini juga going up, ya retracement up lagi. Kita bisa lihat di sini ini ada supply 1. Kemudian di sini keduanya. Ya, jadi memang kalau kita melihat pada movement sebelum-sebelumnya, every time dia rebound, ya minimal supply 1 dan keduanya itu dites, bahkan dilewatin sama Habar. Baru nanti mungkin di supply ketiga, keempat baru adanya rejection. So, kalau itu yang terjadi, kita bisa mengambil sampel itu, teman-teman. Kita lihat dulu ini untuk Habar ya. Tentunya di sini untuk yang pertamanya, yes. Lalu di sini ada yang keduanya. And then di sini yang ketiga. Nah, ini dulu aja teman-teman. Ya, ini ketiga, kemudian yang keempat tentunya di high sebelumnya di sini. Ya, jadi ini 1 2 3. Satunya ini dia udah hampir testing ya.
Jadi mungkin ekspektasi dari pergerakan sebelumnya adalah dia tes dua area ini dulu terdekat. Nah, untuk wanti-wanti sebenarnya di area ketiga dan keempat possible untuk dia mendapatkan rejection. Ya, jadi ini coba saya tandain dengan orange lah ya, untuk lebih kasih warning sebenarnya. Ini yang pertama itu di sekitar 0,0539 sampai 0,057 dolar. Kemudian yang kedua itu di 0,0614 sampai 0,0646 dolar. Ya, kemudian yang ketiganya itu di 0,0736 sampai 0,0793 dolar. Kemudian baru yang nextnya target di 0,1093 sampai 0,11966 dolar ya. Jadi possible sekali untuk Habar setidaknya dia move-nya itu untuk going up, tes sampai dua area ini ya, before mungkin nanti adanya rejection teman-teman. Ya, sekali lagi diperhatikan untuk rejectionnya pada Habar secara weekly. Kalau misalkan kita melihat sampel yang tadi kita lihat pada movement sebelum-sebelumnya nih ya, jadi kurang lebih saya pribadi cukup yakin ya untuk Habar minimal dia tes ke area kedua ya, minimal banget dia tes area kedua. Nah, untuk yang ketiga dan keempatnya itu belum tentu dan perlu diwaspadai ketika memang dia udah testing ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah buyback dan lain sebagainya ya, takut ini akhirnya dibanting lagi seperti ini kan, dia drop turun lagi, dalam lagi dan lain sebagainya ya, mungkin bisa menjadi area pantauan untuk yang mau exit atau cicil jual setidaknya ya. Jadi sekali lagi ini untuk antisipasi sekali lagi, tapi kalau memang teman-teman punya analisa sendiri ya silahkan, monggo aja ya. Kemudian kita coba lihat time frame satu hari. Sebenarnya satu harinya juga oke ya. Di sini adanya V-shape recovery ya, atau V formation nih. Tuh, movementnya jauh lebih strong pemantulannya, dan yang kita perlu adalah minimal dia koreksi ya, retracement before dia going up. Tapi kalau dari area sini dia udah tes lagi ya ke high sebelumnya, di sini kan ada area supply nih pas yang saya tandain tadi secara weekly, yaitu lebih bagus. Tapi kalau misalkan dia koreksi dulu, teman-teman bisa sekali pantau. Kalau misalkan kita lihat secara zonasi dulu ya di sini ya, saya tandain dengan warna hijau. Oke, kemudian kita gunakan Fibo seperti biasa, lowest ke high, and yap di sini ada 0,3. EMA 21 0,3 dan juga zonasi. Jadi memang di sekitar area 0,048 sampai 485 sampai 0,049 something itu menjadi area yang ideal untuk Habar retracement terlebih dulu ya, kalau memang kita dikasih koreksi. Palingan itu untuk pembahasan Habar dan juga Bitcoin ya. Hopefully bisa terbantu teman-teman. Jangan lupa analis kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.